Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum belajar, baca doa akan belajar dan duduk yang rapi ya anak-anak. Pada hari ini Ibu akan mengajar tentang pelajaran ke-8, Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian meyakini bahwa sikap sederhana adalah cerminan dari iman. Kalian juga harus bisa menunjukkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga bisa mencontohkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kalian harus bisa meyakini bahwa sikap ikhlas berasal dari cerminan dari iman. Kemudian kalian bisa menunjukkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian juga bisa mencontohkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Hidup sederhana. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Meskipun Nabi Muhammad SAW seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun ia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan sehelai tikar, dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi, tapi ia sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, Nabi harus menjadi teladan kita. Ketaatan dan kesederhanaan Nabi Muhammad SAW harus dicontoh dengan segenap kemampuan kita. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang miskin atau tidak punya. Keuntungan hidup sederhana antara lain, yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut mendapat pahala. Yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan syaitan yang mendorong hidup boros. Yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Yang keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah dan gelisah. Yang kelima, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Anak-anak, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafuron. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Menurut ayat 27 surat Al-Isra tersebut, pemboros adalah saudara setan, sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah. Anak-anak, kita lanjutkan pada perilaku ikhlas beramal. Ikhlas maknanya adalah bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas bersedekah artinya memberikan dengan hati bersih. Contohnya, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas. Artinya Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharap suatu balasan atau imbalan. Kata ikhlas sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah. Karena ikhlas adalah merupakan buah dan intisari dari iman.
Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapat pahala. Anak-anak, menyembah Allah dengan ikhlas berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah semata. Apabila beribadah sholat dilakukan supaya mendapat pujian dari orang tua atau guru, maka sholatnya tidak termasuk beramal ibadah yang ikhlas. Jadi taat kepada Allah pun harus dengan ikhlas. Ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain: 1. Beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharap pujian dari manusia. Pujian bukan berarti harapan kita, meskipun ada orang yang memuji kita. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan berarti tujuan kita dalam beramal. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Alhamdulillah, demikian untuk materi pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap rajin belajar, rajin sholat, dan rajin mengaji TPQ. Jadilah anak soleh yang selalu hidup sederhana dan ikhlas ya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.